Oke, ini sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi kemarin kita membahas tentang dinamika ya, secara khusus tentang hukum Newton tentang gerak. Ya, dalam hukum Newton ini diperkenalkan ada dua konsep ya, yaitu konsep tentang gaya dan massa benda ya. Ini hukum Newton 1, 2, 3-nya bisa Anda lihat seperti ini ya. Di mana MI di sini itu adalah yang disebut namanya massa inersia benda gitu. Jadi massa inersia benda itu apa? Itu adalah massa yang diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gerak. Ya, jadi ini hukum Newton tentang gerak. Kemudian kita juga kemarin sempat membahas tentang massa gravitasi ya. Jadi perbedaannya apa tentang massa gravitasi ini dengan massa inersia? Jadi massa gravitasi itu adalah massa yang diperkenalkan oleh teori gravitasi Newton ya. Jadi massa gravitasi ini terkait dengan interaksi gravitasi ya. Dan interaksi gravitasi Newton ini bersifat atraktif ya. Jadi atraktif itu maksudnya tarik-menarik. Dan massanya itu positif. Walaupun memang ada kemungkinan ditemukan massanya lebih kecil dari 0, itu pada suhu di sekitar 0 Kelvin. Jadi gravitasinya jadi tolak-menolak, gitu, repulsif sifatnya, bukan atraktif lagi. Tapi itu di luar bahasan kita ya. Jadi yang normalnya dalam kuliah ini, kita membahas semua massanya itu lebih besar dari 0. Oke, dan ini juga terkait dengan sifat kestabilan ya. Jadi dalam konteks sistem dinamik ya, massa inersia lebih besar dari 0 itu adalah massa lebih besar dari 0 itu bersifat stabil. Oke, nah sekarang kita mulai ya dari hukum 2 Newton tentang gerak. Jadi secara umum sebenarnya persamaan dua ini ya, itu gayanya itu bersifat secara umum tuh dia tidak konstan. Ya, jadi F di sini secara umum dia tidak konstan tetapi bergantung kepada yang disebut namanya posisi ya. Kemudian kok ini sih. Maaf. Mohon maaf, ini kan jadi seperti ini ya. Harus saya ini kan lagi aja. Ini adalah F. Dia secara umum bergantung kepada R, kemudian sebentar. Ada V kecepatan, kemudian ada T. T itu adalah waktu, jadi ini sama dengan, jadi untuk selanjutnya kita berbicara karena massa inersia itu sama dengan massa gravitasi, ya jadi untuk selanjutnya indeks MI di sini atau MG itu saya hapus saja ya. Jadi saya tulisnya ini adalah ini.
Jadi percepatan itu adalah ketika kita belajar tentang kinematika itu adalah sama dengan ini, saya kelupaan lagi. Ini sama dengan jadi percepatan itu turunan kedua dari posisi ya. Bentar. Oke, jadi ini saya copy di sini. Jadi didapat ini adalah seperti ini. Ya. Jadi F secara umum ya, ini secara umum di sini. Loh, sebentar. Umum ya. Itu F-nya itu bergantung pada R, V, dan T. Nah, jadi yang kita cari dari persamaan ini sebetulnya persamaan diferensial orde 2 ya. Jadi hukum Newton itu tidak lain adalah persamaan diferensial orde 2. Mungkin di sini aja kali. Jadi ini tidak lain adalah persamaan diferensial. Sebenarnya ini kita nyebutnya biasa ya. Orde 2. Ada yang tahu kenapa disebut persamaan diferensial biasa? Ordenya hanya satu, Pak. Di sini kan disebut tuh ordenya 2. V di sini kan adalah dr per dt. Gitu ya. Oke, terima kasih atas jawab. Tadi yang ngejawab siapa? Halo, tes. Oh, Raihan. Pak. Terima kasih, Raihan. Nadia Salsabila. Halo. Ya, Pak. Ya. Kenapa ini disebut namanya persamaan diferensial orde 2? Ada persamaan diferensial biasa orde 2. Orde 2 itu menunjukkan adalah orde tertinggi dari diferensialnya. Jadi ini d kuadrat r per dt kuadrat itu ordenya orde 2. Nah, sekarang kata biasa itu gimana gitu? Dari mana itu biasanya? Kalau bahasa Inggris itu ordinary differential equation. Kira-kira kenapa kita disebut dia biasa? Ada yang disebut parsial, ada yang disebut biasa. Kenapa di sini disebut biasa? Karena biasa atau mudah atau bagaimana? Halo, tadi siapa itu yang saya minta? Saya, Pak. Ya. Bukan apa ya? Kayak fungsinya kayak tidak diketahui gitu. Oke. Terima kasih. Amalia Maharani. Iya, Pak. Kenapa disebut persamaan diferensial biasa? Tadi orde 2-nya kan saya jelaskan. Orde tertinggi dari persamaan diferensialnya adalah orde 2. Karena dia punya fungsi satu variabel. Ya, terima kasih. Betul ya. Jadi dikatakan biasa karena dia parameternya ini cuma satu, bukan variabel sebenarnya. Bukan variabel. Jadi bisa katakan persamaan diferensial biasa karena parameternya itu cuma satu.
Kalau parameternya ada 2, itu nanti persamaan diferensial parsial nanti ada jadinya. Jelas ya di sini ya. Jadi biasa di sini adalah karena ini dalam konteks ini parameternya cuma 1. Kok ini kenapa C-nya gede? Oke, ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Nah, V di sini itu adalah sama dengan dr per dt. Jadi sebenarnya ini sebenarnya tidak lain kalau saya tulis oke. Ini adalah secara umum seperti ini. Nah, karena F-nya itu fungsi dari R, V, dt, dan ini secara umum ini sulit dipecahkan. Nah, biasanya kita untuk jadi misalkan gini, kita dalam persamaan diferensial ini yang kita cari apa? Itu adalah solusi dari, ini kita sebut aja apa ya? Persamaan 1 misalnya. Solusi dari persamaan 1. Itu apa? Itu kira-kira apa yang kita cari? Mufti Ali Farhan. Iya, Pak. Ya. Kira-kira apa yang dicari? Solusi di persamaan 1 itu apa? Ini saya sebut aja nih adalah variabel dinamik ya. Itu apa? Dikatakan variabel dinamik itu apa? Halo, Mufti. Iya, Pak. Ya. Berarti yang D kuadrat R per dt kuadrat gitu, Pak. Apa? Yang ditanya itu yang D kuadrat R per dt kuadrat. Ya, jadi kalau dikatakan saya punya persamaan diferensial biasa seperti persamaan 1 ini, kita mencari solusi dari persamaan 1. Nah, solusinya itu kita sebut variabel dinamik. Nah, itu apa saja? Mufti Ali. Masa dan percepatan, Pak. Bukan. Muhammad Zefa. Itu namanya tolong NIM-nya dirubah itu. Baik, Pak. Maaf, Pak. Tadi belum diubah. Ya, Meta Purnamasari ini tolong Anda PP-nya dirubah jadi apa? Foto diri ya. Hanun Rahmi ini juga sama. Hanun Rahmi. Iya, Pak, bentar. Muhammad Zefa. Kira-kira apa itu yang dicari dari persamaan 1? Menurut saya gaya, Pak. Gaya. Oke. Muhammad Alfren. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Saya boleh izin keluar dulu karena Ya. tadi kelempar, jadi langsung hilang profil. Oke, ya.
Oke, silahkan nanti saya approve lagi. Anun Rahmi kedengaran nggak? Anun Rahmi. Anun Rahmi, kedengar nggak? Halo? Anun Rahmi. Oke. Anis Salsabila, kira-kira apa yang dicari? Percepatannya, Pak. Kecepatan. Oke, sebentar ya. Oke, jadi yang kita cari itu yang dikatakan variabel dinamik. Sebentar ya. Itu adalah posisi dan kecepatan. Nanti kecepatan ini sebenarnya nanti terkait dengan momentum linear ya. Kalau di ini. Momentum momentum linear. Oh, nggak bisa, kenapa ya? Sebentar. Oke. Jadi berdinamik itu ada posisi yang namanya ini ya, R, dan dia di sini sebagai fungsi dari T ya. Dan kecepatan. Kecepatan itu yang sama dengan dr per dt. Ini juga sama. Sorry, kok ini sih? Mohon maaf. Fungsi dari T. Oke, nah jadi kalau dari persamaan satu, itu kita dapatkan apa? Dari persamaan satu, itu kita dapatkan solusinya itu adalah pertama, yang paling mulai itu adalah kecepatan. Yaitu sama dengan ini. Ya, P sama dengan, ini kita sebut aja N0 gitu, kecepatan awal, ditambah integral F dt ya.
Gitu. Saya lupa nih ada 1 dibagi M. Oke. Jadi ini solusinya. Nah, V0 di sini adalah apa namanya? Kecepatan awal. Jadi V0 itu adalah sama dengan kecepatan awal ya, yang merupakan dalam kurung konstanta integrasi. Karena kita bicaranya tentang apa namanya? Persamaan diferensial ya. Jadi konstanta integrasi, jadi merupakan kecepatan awal. Kemudian berikutnya itu adalah terakhir posisi. Jadi posisi itu adalah sama dengan yang R ini. Ini sama dengan R0 ya, ini juga sama posisi awal ya. Ditambah integral dt. Ini V. Oke. Jadi ini sama dengan, ini saya copy lagi. Ditambah sebentar. NLT di sini. Ya, ini ada integral lagi. Integralnya double. Jadi ini saya sebut aja adalah T prime dt. Jadi ada 2 di situ. Oke, ini kira-kira apa namanya? Mohon maaf sebentar. Oke. Jadi R0 di sini itu adalah yang disebut namanya posisi awal. Analog dengan yang atas ya. Jadi ini sama dengan yang kita sebut namanya posisi awal. Gitu ya. Ini juga sama terkait dengan konstanta integrasi. Gitu. Jadi kalau kita lihat, kita simpulkan apa namanya? Ini solusinya, ya, solusi dari persamaan 1 ya. Pak mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau yang di atas integralnya itu ada batas T0 sama T-nya nggak sih, Kak? Ya, itu nanti batas. ya, oke. Ya, terkait dengan batas ya. Jadi kalau nanti batas itu kan jadi integral tertentu ya. Ya, itu nanti bergantung pada kasusnya. Betul, kata Anda itu bergantung pada kasusnya. Dan untuk apa namanya? Sementara ini kita ambil yang bentuknya yang integral tak tentu dulu aja. Gitu. Jadi sebenarnya integral tak tentu itu nanti biasanya yang membedakan apa dengan yang tertentu itu nanti terkait dengan ini. Kalau integral tak tentu itu ada konstanta integrasi. Nah, konstanta integrasi itu sebenarnya ekivalen dengan nanti terkait dengan batasnya, batas dari integral nanti. Gitu. Jadi ini terkait dengan nilai awal. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi dari sini kita lihat bahwa
kan kita punya persamaan diferensial biasa ya, orde 2 ya. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini persamaan diferensial biasa orde 2 itu orde 2 ini yang saya garis bawahi ya, katakanlah. Itu terkait dengan yang namanya kalau ada 2 dia berarti ada 2 juga konstanta integrasi. Atau dengan kata lain, ada 2 atau apa istilahnya syarat awal. Namanya syarat awal. Jadi syarat awal itu yaitu untuk kasus kita di sini itu adalah R0 posisi awal ya. Itu dan V0. Oke. Nah, bagaimana bentuk solusinya seperti apa? Ini solusi secara umum ya, tapi bentuknya seperti apa itu ditentukan oleh bentuk solusi, ditentukan oleh bentuk gayanya. Jadi bentuk solusi, bentuk atau fungsi solusi ditentukan oleh bentuk gaya. Yaitu gaya F ini. Yang F sama dengan, aduh sebentar. Oke. Nah ini kita untuk sepanjang kuliah ini kira-kira nanti kita membahas tentang bentuk-bentuk gaya. Ya, seperti apa. Ini contoh-contoh, ini contoh ya. Contoh sederhana dulu deh. Yang paling mudah adalah yang pertama, itu adalah F konstan. Gaya F di sini itu konstan. Sorry. Alias konstan. Nah, kalau ini konstan, itu berarti apa? Ini berarti bahwa apa namanya paling mudah ya. Jadi bentuk solusinya seperti V sebagai fungsi dari T di sini. Aduh sorry. Tinggal saya copy. Ya. Jadi ini adalah FT di sini. Dan ini sama dengan aduh.
Sebut saja ini adalah A0 ya. A0T gitu. Itu. Kemudian satu lagi itu adalah yang ini. Ya. It's sorry. Ini saya hapus saja. NLT ditambah 1 dibagi 2. Gitu. Nah, ini contoh untuk gaya konstan. Oke. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, ini katakanlah sebut persama tadi 1 ya. Sekarang kita sebut aja ini 2 lah ya. Wah, ini 3. Gitu. Nah, ini kan kita juga, nah sekarang gini pertanyaannya. Di kinematika, ini kinematika ya, kita juga dapat persamaan yang sama, yaitu persamaan ini saya langsung copy aja. Sebut aja ini persamaan 3, ini 4, ini 5. Gitu. Nah, pertanyaan itu adalah, ini kan rumusnya sama, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Apa perbedaan antara, katakanlah, 3 dan 5 lah misalkan. Sama aja sih sebenarnya. 2 dan 4 atau 3 dan 5. Atau 3 dan 5 ya. Ini bentuknya sama, tapi ada perbedaannya. Perbedaan itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Nadia Salsabila. Halo, halo Nadia. Halo Nadia. Ya Pak, sebentar. Ya. Perbedaannya apa antara itu? Pertanyaannya. Bisa terlihat kan di layar. 1 dihasilkan, 2 dan 3 itu dihasilkan oleh hukum Newton tentang gerak. Yang 1 dihasilkan dari kinematika. Perbedaannya apa? Halo? Apa bedanya? Tadi siapa Nadia ya?
Kalau saya bentar. Kenapa? Kalau kinematika tanpa penyebab gitu kan, Pak? Kenapa? Apa-apa? Kinematika itu tanpa penyebab gitu, Pak. Tanpa penyebab. Oke, terima kasih. Tadi Nadia Salsabira, sekarang Nadia saja. Iya, Pak. Apa suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Nadia, gimana Nadia? Kalau dinamik itu ada penyebab. Terus benar kata tadi Nadia, itu tidak memperhatikan penyebab benda tersebut bergerak yang bawah, Pak. Kalau kinematika itu tidak memperhatikan penyebabnya. Oke, terima kasih. Ahmad Fauzan. Iya, Pak. Apa perbedaannya? Kalau yang di pertama itu ada apa? Bentar, Pak. Ada apa? Mungkin beda penerapannya, Pak. Oke, Reynaldi. Kalau yang atas itu karena F0 apa? Karena F-nya konstan nggak sih Pak? Kalau di tapi bisa jadi itu nggak konstan jadi bakalan berubah persamaannya gitu. Kalau yang bawah udah kayak gitu. Hasil dari integrasi. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Bentar ya. Oke. Yang lain gimana? Joshua Yosianto. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau dari saya, itu bedanya, kalau yang satu itu lebih ke teori mengenai dinamika.
yang menganalisis gerakan terjadi karena suatu penyebab gitu, misalnya ada gaya gesek atau ada percepatan atau perlambatan. Nah, kalau kinematika menganalisis atau menjabarkan suatu gerak atau posisi atau kecepatan tersebut aja gitu, tanpa menganalisis penyebabnya apa. Sekian, Mbak. Iya. Oke. Terima kasih. Nicholas Halomoan. Izin menjawab, Pak. Ya. Kurang lebih sama kayak Joy, Pak. Kalau dinamika itu dia memperhatikan gaya gesek, gaya sekitarnya. Nah, kalau kinematika enggak, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ya, jadi perbedaannya itu apa ya? Tadi ada yang menyebutkan ini dinamika menjawab tentang penyebab. Kalau yang ini tidak perlu menjawab. Sebenarnya itu ya bisa dikatakan hampir betul ya, walaupun tuh ininya salah gitu ya. Nah, jadi 2 dan 3 ini kalau kita bandingkan dengan 4 dan 5. Jadi 2 dan 3 ini betul, itu memang dia diturunkan dari dinamika ini kinematika. Nah, cuma perbedaannya apa? Kalau 2 dan 3, jadi persamaan 2 dan 3 ya, itu partikel harus bermassa. Sedangkan 4 dan 5 tidak mensyaratkan. Harus bermassa. Oke. Itu kira-kira ininya. Jawabannya. Ya, jadi 4 dan 5 ini itu bisa aja dia partikelnya tak bermassa. Jadi tak bermassa itu adalah ketika tadi hukum Newton itu gagal ya. Ya, seperti yang saya bilang di sini, dia gagal untuk menjelaskan adanya partikel tak bermassa. Jadi kalau untuk partikel yang bermassa 0, kinematika masih mengakomodir. Ya. Walaupun memang penyebab dia itu bergerak seperti apa, itu tidak diketahui. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Halo, tes. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, ini agak sedikit lebih rumit ya. Jadi kita ambilnya untuk kasus satu dimensi aja dulu ya. Yang paling mudah biar satu dimensi dulu deh. Jadi ini ambil yang kasus satu dimensi. Jadi gayanya saya langsung saja F di sini. Fungsi dari T. Jadi T saja, misalkan ini adalah sama dengan gaya F0. Ini yang umum biasa dipakai ya. Ini tadi F0 ini konstan, ini misalkan sinus omega, OP omega T misalnya. Ini contohnya seperti ini. Ya.
Nah, jadi kalau seperti ini gimana? Ini misalkan, nah jadi kalau saya ambil dia seperti ini berarti tinggal, aduh sorry, kok di situ sih? Mohon maaf. Jadi V-nya sebagai fungsi dari T itu sama dengan, sama seperti biasa, V sebagai fungsi dari, V sebagai fungsi dari T itu adalah V0, posisi awal gitu ya. Nah, ini integral dari ini. Terus saya tulis aja langsung. Jadi ini adalah F dibagi M. Integral dt. Sin omega T. Nah, jadi ini sama dengan apa? Jadi integral sin omega T. Ada yang tahu nggak hasilnya seperti apa? Tadi siapa yang belum kebagian? Min cos. Ya, PW min cos WT. Oke, jadi gini. Jadi kalau untuk, ini saya langsung tulis saja. Minus ya, karena tadi teman Anda bilang ini. Jadi ini adalah Seper W. Ya, ini F. Tadi mana? F0 dibagi M ya omega itu cos omega T. Itu ya. Jadi fenolnya itu masih umum ya. Kemudian untuk mencari X-nya sebagai fungsi dari T, ini mudah ya, tinggal integrasikan aja. Kenapa nggak bisa ya? Kok nggak bisa? Sebentar. Kok nggak bisa ya? X sebagai fungsi dari T ini sama dengan X0 ditambah integral V dt. Oke, ini sama dengan, ya tinggal Anda ini kan aja, ini adalah X0 ditambah P0-nya juga ada T gitu ya. Jadi ini minus, integralnya saya tulis saja di sini. Integral cos, sebentar kok gini sih. Loh kok gini ya? Sebentar. Cos omega T, oke, dt. Ini Anda tinggal copy aja. Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu kenapa omega kuadrat Pak?
Bentar. Harusnya omega kuadrat ya, maaf. Ini seharusnya omega saja ya. Ya, Pak. Ya, maaf. Kalau yang di bawahnya baru omega kuadrat. Gitu. Ya, saya baru. Oke. Integral cos apa? Integral cos itu sin. Ya. Jadi, ini kenapa nih kok gini? Enggak, saya tulis gini aja. Jadi ini sama dengan ini nggak bisa ya. Oke, saya langsung aja ditulis. Ini berarti integral ini minus omeganya kuadrat ya. Gitu. Jadi sin omega T. Ya, ini jadi solusinya seperti ini. Untuk yang kasus ini disebutnya ini gaya osilasi ya. Sebetulnya ini adalah gaya osilasi. Oke, kalau yang mau ketolak silakan, Jeva. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Ini nanti kan saya upload di Edunext ya, jadi Anda bisa download bagi yang udah masuk Edunext, terus tinggal share aja, tinggal di share ke teman Anda, harusnya tidak masalah ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Halo, ada nggak pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Contoh ketiga itu masih kasus satu dimensi juga, sama. Ini biar gampang. Kasus 1D itu adalah misalkan F-nya di sini itu bergantung pada posisi ya. Posisi. Jadi ini misalkan sama dengan min, mana min di sini sebentar. Min Kx ya. Oke, di mana K itu konstanta ya. Ini kita sebut apa nih? Gaya apa ini? Gaya Pegas, Pak. Nah, Gaya pegas, Pak. Gaya pegas. Oke. Gaya pegas, K-nya itu konstan. Nah, tanda minus di sini tahu nggak maksudnya apa? Tanda minus. Artinya Selalu menuju titik kesetimbangan. ya,
Artinya ini merupakan kita nyebutnya restoring ya, apa istilahnya? Restoring itu kalau bahasa Inggrisnya restoring, bahasa apa namanya Inggrisnya restoring, kalau kita tuh apa istilahnya pulih ya, arah pulih. Bahasa Sundanya saya nggak tahu restoring itu apa ya, tapi kalau Indonesianya tuh pulih maksudnya. Jadi pulih itu maksudnya tadi yang kata teman Anda. Jadi selalu menuju titik setimbang ya. Jadi titik setimbang ini itu biasanya terkait dengan posisi awal ya. Biasanya itu. Ya, jadi minus itu fisiknya bergantung kasus. Kalau di gravitasi tanda minus itu artinya atraktif sifatnya. Ya, kalau positif dia repulsif, itu juga sama, di interaksi kolom juga sama. Interaksi kolom gravitasi ya, tanda minus itu dia biasanya atraktif. Kalau tanda minus dia itu disipatif, itu nanti terkait dengan gaya gesek. Tapi nanti itu akan kita bahas, tapi itu nanti berbeda ya ininya. Oke, sampai sini udah pertanyaan nggak? Sampai sini udah pertanyaan? Nah, jadi kalau gayanya seperti ini, ya jadi nanti kita dapatkan apa? Jadi dari hukum 1 Newton ya, hukum 2 Newton ya. Dari hukum 2 Newton ya. Persamaan 1 ini akan kita dapatkan dari persamaan 1 dari persamaan 1 diperoleh kok ini tebal ya? Mohon maaf. Diperoleh seperti ini. Saya langsung saja. Ini adalah D kuadrat X dibagi DT. Ditambah saya langsung aja, ini adalah omega kuadrat X sama dengan 0. Itu di mana omega itu adalah didefinisikan ya sama dengan S IRT K dibagi M. Oke. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Ini kita sebut saja ini persamaan berapa ya? 6 lah ya. Persamaan 6. Nah, persamaan 6 ini solusinya seperti apa? Yang paling mudah ya solusi persamaan 6. Jadi persamaan 6 ini itu adalah bisa dikatakan namanya persamaan harmonik. Nah, persamaan harmonik itu biasanya terkait dengan bentuk sinusoidal adalah fungsi harmonik.
harmonik. Ya, yang solusi umumnya berbentuk. Nah, biasanya yang paling mudah itu ya seperti ini. Ini umum ya. Jadi ini X sebagai fungsi dari T. Ini adalah sama dengan A sinus omega T gitu, tambah B cos omega T. Gitu. Oke, sorry. Jadi di mana A dan B adalah konstanta. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Nah, kalau Anda nggak percaya bentuknya seperti ini, silakan Anda masukkan saja ke bentuk seperti ini, katakanlah persamaan 7 ini. Seperti ini persamaan 7 gitu ya. Jadi persamaan, Anda masukkan persamaan 7 ini ke persamaan 6, kalau nggak percaya. Gitu ya. Nah, atau biasanya nih, ini kita bisa milih, misalkan ini adalah ada 0 misalkan ya. Ini misalkan sinus dalam kurung, misalkan ini juga bisa. Sinus atau kosinus sama aja. Ditambah, katakanlah apa ya. Ini juga bisa seperti ini. Jadi sama, V0 itu juga konstanta. Jadi A, B, V0, sorry. Konstanta. Ini kita nyebutnya beda fase biasanya disebutnya. Oke. Sampai sini dulu pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ini yang terakhir misalkan. Ini contoh keempat ya. Masih kasus satu dimensi juga. Tadi adalah F fungsi dari T, F fungsi dari X. Nah, kalau sekarang F-nya itu fungsi dari kecepatan. F-nya di sini. Misalkan fungsi dari kecepatan. Misalkan ini sama dengan, saya tulis aja nih minus ya.
B sebanding dengan V, di mana B itu konstanta. Nah, jadi kalau kasus F sebagai fungsi dari V, ya, jadi dan B-nya ini konstan, ini adalah sebenarnya tidak lain merupakan gaya gesek. Contohnya ini adalah gaya gesek di fluida. Nanti akan kita bahas juga. Dalam fluida ya. Oh, do you want to clean the room? Okay, okay. Okay. Just a moment. Yeah, no problem. If you can start tomorrow, I can just take the list. Sorry? If you can start tomorrow. It's okay. It's okay. It's fine. Jadi ini adalah contoh gaya gesek dalam fluida ya. Nah, tanda minus di sini dan tanda minus di sini. Kenapa harmonik? Tanda minus di sini. Itu artinya bersifat disipatif. Maksud disipatif itu adalah menghambat ya. Ini menghambat. Ya. Nah, jadi karena dia itu sifatnya menghambat, ya, jadi ini terkait dan terkait dengan energi yang hilang. Jadi energi yang hilang itu biasanya nanti berupa panas, gitu ya. Berupa panas. Nah, contohnya apa? Jadi, misalkan kalau Anda lihat, kenapa, kemarin saya sebetulnya cerita juga kan ya, kemarin itu, bahwa kalau misalkan di pesawat tempur, di pesawat jet ya, itu kan ada, kalau Anda pernah nonton Top Gun lah ya misalkan, itu kan sampai kecepatan 10 Mach ya, walaupun itu baru hayalan juga 10 Mach itu. Walaupun kalau di luar angkasa itu memungkinkan. Karena ruang angkasa itu hampir bisa dikatakan vakum, ya tidak ada fluida di sana, tidak ada udara, sehingga gaya geseknya bisa dikatakan nol. Nah, kalau di bumi, kalau di atmosfer itu karena masih ada gaya gesek, ya. Jadi kecepatannya itu bukannya kita tidak bisa kecepatan di atas 5 Mach ya, itu bisa, hanya saja bahan yang tahan panas terhadap gesekan udara sampai saat ini orang masih mengembangkan, dan sependek yang saya tahu tuh informasinya batasannya masih sekitar 5 Mach kalau tidak salah, 5 atau 6 Mach gitu. Oh maaf, 7 Mach mungkin ya. Biasanya kalau untuk rudal-rudal itu peluru kendali itu biasanya kecepatannya sekitar segitu, 7 Mach-an gitu ya. Karena kan dia harus mengejar pesawat biasanya. Sekitar 7 Mach. Nah, kalau udah di atas 7 Mach itu biasanya bahan itu akan itu pertama ujungnya itu akan memerah, panas gitu ya. Lama-lama dia akan menyebar gitu. Jadi itu akibat apa? Akibat adanya gaya gesek dalam udara. Kan udara ini juga merupakan fluida ya, fluida. Terkait dengan energi yang hilang. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Jadi ini terkait dengan, jadi tanda minus di sini terkait dengan disipatif yang bersifat menghambat dan terkait dengan
energi yang hilang berupa panas. Saya langsung sebutkan saja. Nah, jadi dari persamaan satu ya, jadi saya langsung saja di sini. Nah, tapi yang paling mudah untuk kita pecahkan itu biasanya nanti ininya dulu, kecepatannya dulu. Itu sama dengan itu saya langsung tulis saja ya. Ini adalah plus D dibagi M P sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Sebut aja ini persamaan 8. Nah, persamaan 8 ini, itu solusinya gimana? Untuk memecahkan persamaan 8 ini, itu kita pakai trik. Ya. Triknya itu apa? Itu kita kalikan dengan triknya itu adalah ini kita kalikan dengan E pangkat BT per M. Sorry, kok ini sih. BT. Oh, memang nggak bisa, berarti memang harus di atas. Oke. Atau mungkin T-nya di sebentar. Saya tulis di sini aja deh. Ya, kira-kira biar enak ini. Oke, saya kalikan seperti ini. Nah, nanti ini itu bisa saya, ini kan ini adalah D dibagi DT. Gitu. Ini tidak lain adalah, kalau Anda nggak percaya, ini sama dengan ini. Oke? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang itu berarti apa? Kalau D sebuah fungsi F, fungsi T, ya, kalau saya turunkan terhadap T, dia itu ternyata 0, itu artinya apa? Muhammad Adli. Hadir, Pak. Iya. Maaf, Pak, bisa diulangi lagi nggak, Pak? Terhadap T, T-nya 0, maksud gimana, Pak? Ya, turunan terhadap T, sebuah fungsi dari, jadi gini, F sebuah fungsi dari T, misalkan ya, atau G lah, sebuah fungsi dari T. Kalau saya turunkan terhadap T, dia itu 0, itu artinya apa? Fungsi tersebut artinya apa? Ini nih. Diam, Mbak. Diam. Apa? Diam, Mbak. Diam. F terhadap T, ya. Sorry, ini bukan F deh mungkin. Apa suatu fungsi, katakanlah fungsi apa ya? Sembarang fungsi T. Kita sebut aja misalkan P sebagai fungsi dari T. Ya. Dia itu 0 turunannya. Artinya apa? Ini nih yang saya arsir ini. Ini saya sama dengan 0, artinya yang di dalam kurung ini artinya apa? Fungsinya konstantanya, Pak, konstan gitu.
Maksudnya gimana? Fungsinya konstanta gimana maksudnya? Konstan. Ya. Tadi kalau ya. Oke, terima kasih. Jadi artinya apa? Kalau yang dalam kurung ini turunannya terhadap T itu 0, itu artinya bahwa yang ini itu sama dengan konstan. Ya, konstannya beginilah. Nah, jadi konstan ini misalkan saya sebut aja langsung, sorry. Gitu. Dan ini sama dengan konstan. Oke ya, saya sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Nah, jadi ini udah kita dapatkan di sini bahwa ininya solusinya. Halo ya, kenapa? Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau orde 1 sama konstan, bedanya apa ya, Pak? Orde 1 sama konstan, maksudnya, maksud kamu orde 1 maksud gimana? Kalau persamaannya kan dibentuknya dalam orde 1. Ya. Nah, itu tuh bisa dikatakan konstan apa tidak, Pak? Maksud, enggak, yang saya kurang paham, maksud Anda konstan itu gimana maksudnya? Ini persamaan orde 1, persamaan 8 ya, terus maksudnya? Persamaan 8 itu persamaan orde 1 apa bukan, Pak? Ya, ini persamaan orde 1. Persamaan 8 ini orde 1, karena Anda lihat di sini, ini kan dV per dt ya. Ininya orde 1 turunannya. Kalau terhadap X itu orde 2. Betul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, jadi saya sebenarnya membuat sebuah trik ya. Ini trik standar. Jadi kalau saya kalikan fungsinya itu dengan E pangkat BT per M, ya, ini saya kalikan, maka saya bisa bentuk seperti ini. Ya. Jadi yang dalam kurung ini, ya E BT per M kali V, itu adalah konstan. Nah, kalau konstan itu biasanya terkait dengan apa? Yang paling mudah ya kecepatan awal. Kecepatan awal. Oke? Sampai sini dulu, pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini artinya apa? Makna fisis dari solusi persamaan 9 ini. Lihat sebentar. Persamaan 9. Jadi artinya bahwa kalau saya punya kecepatan awal V0, dia ternyata apa namanya? Kalau saya gambar grafiknya, sebentar, adpen, ini yang biru lah ya. Jadi ini kalau saya gambar ya, ini adalah ya, ada penghapus, oh ini ada. Jadi kalau saya gambar, misalkan, ini mohon maaf ya, ini adalah fungsi V, T gitu ya. Yang horizontal, aduh, ini mohon maaf, gambarnya jelek. Jadi memang saya pakai laptopnya harus bisa gambar gitu.
Nah, jadi kalau saya punya kecepatan awal, misalkan di sini, ya ini adalah P0, gitu. Jadi dia akan turun, gitu. Turun secara eksponensial. Ya kurang lebih seperti inilah. Mohon maaf ya, gambarnya jelek gitu. Tapi gambar jelek ya mudah-mudahan bisa ngerti lah ya. Jadi kurang lebih dia turun seperti ini. Ya, sebenarnya nggak mirip seperti ini juga sih. Dia harusnya lurus lah gitu. Ya gambar eksponensial lah, Anda tahu lah seperti apa. Ya, ampun. Ya, it's better lah. Ya kurang lebih seperti inilah. Jadi dia menurun berdasarkan eksponensial. Gitu. Nanti gambar akan saya perbaiki kali. Ada parah juga. Oke, ada pertanyaan nggak? Gambarnya jelek gitu. Ya nanti akan inilah apa gambar. Soalnya saya bawa laptopnya nih yang nggak pakai pen sih. MacBook Pro tapi nggak pakai pen. Soalnya MacBook itu yang apa layar sentuhnya cuma yang apa istilahnya iPad ya, iPad. Saya nggak punya iPad, adanya MacBook. Ya gambarnya seperti ya, agak susah. Ya kurang lebih seperti inilah kasarnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa gambar yang lebih bagus. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ini mungkin baru bab 1 kali ya kalau di buku Arya ya. Bab 1. Ya ini masih sekitar ini lah. Oh ini nanti juga akan kita bahas gitu ya. Tapi ini rasanya ini udah bahas ini di TPB rasanya. Oke, nanti mungkin besok bisa aja kita bahas ini gitu ya. Secara khusus lagi. Oke, mungkin sampai sini dulu aja kalau tidak ada pertanyaan.